Allah menampilkan Yesus sebagai raja yang menggunakan kekayaan dan kilau. Gambaran seperti itu termasuk menunjukkan Allah memuliakan Yesus, namun kita pun harus mengingat bahwa dalam pemuliaannya Allah bersedia merendahkan diri menjadi manusia dalam Yesus. Yesus menjadi Tuhan atas semua orang, termasuk untuk orang miskin. Sejak perjanjian lama kita menemukan Tuhan yang berpihak pada orang-orang miskin. Hukum Taurat pun memberi perhatian pada orang miskin agar mereka mendapat perlindungan. Dalam teks Alkitab kali ini disebutkan tentang larangan mengambil bunga dan memperbudak orang miskin. Semangat yang dibawa dalam peraturan ini adalah agar orang miskin mendapat kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka. Caranya adalah dengan pembebasan bunga dalam usaha mereka maupun jika mereka tidak berbudak. Pada masa itu sudah ada kesadaran bahwa banyak orang miskin menjadi makin miskin karena terjerat oleh bunga atau apa. Dalam kemiskinan mereka terpaksa menyerahkan hidup sebagai budak. Karena itu Tuhan melalui Musa mengajarkan agar umatnya dapat menolong menyokong saudara-saudaranya yang jatuh miskin agar mereka dapat bertahan hidup. Ayat 25. Guys, gambaran Allah yang berpihak pada orang miskin mengajarkan untuk berpihak pada mereka yang miskin. Lalu semangat menolong yang miskin dan menderita. Kamu dapat mendukung dan terlibat dalam kegiatan kebudayaan, misalnya membantu iman dan baca ujian anak miskin yang tidak mampu membayar les. Bisa juga dengan cara membeli barang dagangan mereka atau dengan membayar biaya hutang. Teman mereka doa. Tuhan, terima kasih atas kita dan masalah kita terima kasih kepada kami dan Allah yang amin. Yang bikin hari ini siapa? Paling enggak. Hari ini yang nggak masuk siapa? Mulai minggu ini sampai pertemuan berikutnya kita bakalan membahas itu lagi soal pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemarin kalian sudah belajar tentang sifat-sifat dan unsur kan? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Coba dibuka lagi catatannya. Kira-kira sudah belum? Materi tentang sifat-sifat dan unsur. Sebelumnya ini sudah
penuh deh Miss. Ini diulang lagi aja. Masuk semester ini atau semester kemarin? Kayaknya semester kemarin tuh ada yang sudah diujian yang kali booster kan udah benar ya. Oh iya. Karena kemarin yang ini kan saya karena kan yang ada kelas 11 tuh. Nah, jadi kemarin itu di kelas sebelah itu mencocokkan sama kelas sebelah karena mereka kan agak lambat 11.3. Iya Miss. Jadi kemarin sampai nanti saya kirim sama dia. Nah dia esainya yang ini Unsur-unsur lingkaran. yang mengidentifikasi unsur lingkaran sama mengkonstruksi kedudukan sampai ke garis lingkaran Iya. Ini kan setelah garis singgung itu kan Miss. Iya, berarti ini yang masuk kita sekarang karena kemarin cuma dibatasi. Iya, berarti nggak apa-apa. Coba Miss kirim bahan aja dulu ya. Kita hari ini bakalan belajar tentang sifat-sifat segi empat dan unsur. Sebenarnya ini udah dipelajari di awal. Mungkin kalau misalnya lupa, Miss udah kirim bahan aja untuk mengingat kembali apa aja sih sifat-sifat segi empat dan unsur. Mungkin kalau sudah ada boleh dibuka. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian melakukan pembelajaran ini diharapkan kalian tuh mampu untuk menentukan sifat-sifat segi empat dan unsur. Sifat-sifat segi empat dan unsur itu ada 4. Yang pertama, jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi empat dan unsur adalah 180 derajat. Nah, kalau misalnya yang berhadapan itu yang seperti apa sih? Kalau yang namanya berhadapan itu gimana? Misalnya Miss punya
Yang berhadapan yang mana? Oh, A sama C, kemudian D sama B, benar. Yang berhadapan berarti kan kayak gini ya. Berarti sudut A ditambah sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Sama juga kayak sudut B ditambah dengan sudut C, dia jumlahnya 180 derajat. Segi 4 tali busur, sifat yang kedua, segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran disebut segi 4 tali busur siku-siku. Nah, tetap gambar yang sama. Katanya yang kedua, diagonalnya merupakan diameter lingkaran. Nah, misalnya di sini nih punya titiknya di sini deh. Diagonalnya di mana? Jika salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran atau diameter lingkaran itu yang kayak mana? Diameter apa? D dan oke, boleh. Misalnya kita tarik sini. Oke. Nah, itu segi 4 ini merupakan segi 4 tali busur siku-siku. Terus yang ketiga, katanya segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran akan membentuk bangun persegi panjang. Berarti dua-duanya itu diagonal. Kalau yang pertama tadi kan cuma satu kan, yang kedua ini dua-duanya itu diagonal. Yang ketiga, segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan, tegak lurus akan membentuk bangun persegi. Berarti kalau yang tadi dua diagonal yang membentuk diameter, dia akan membentuk bangun persegi panjang. Sedangkan misalnya dia dua diagonalnya saling berpotongan, itu akan membentuk bangun persegi. Kita coba ke contoh yang pertama. Di sini Miss punya gambar, ada sudut, nilainya kelihatan ya? Ini 92, yang ini 88. Nah, misalnya Miss mau tahu besar sudut CDA. CDA itu yang mana? Yang mana? Di sini, di sini, di sini atau di sini? CDA. Berarti di sini kan? Nah, cara nyarinya gimana? Kalau misalnya menggunakan sifat-sifat yang tadi, pakai sifat yang beberapa. Pertama, katanya yang pertama gimana? Oke, sudut yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti sudut CDA ditambah dengan sudut apa? Yang berhadapan dengan sudut CDA? ABC sama dengan 180 derajat. CDA-nya masih kita cari, ditambah sudut ABC yang kita ketemu 92 derajat. Berarti untuk nyari sudut CDA-nya gimana? Seratus 180
DAB. DAB itu berarti dia sehadap dengan yang berhadapan dengan BCD. CD salah. DAB ditambah dengan BCD sama dengan 180 derajat. DAB sama dengan ditambah sudut ini nilainya berapa? Sudut BCD 88. Berarti sudut DAB-nya sampai sini bisa. Tadi kita udah ketemu soal pertama, kita cobakan hingga soal yang kedua. Oke, dari gambar di samping yang pertama kita disuruh menentukan nilai X-nya. Terus yang kedua kita disuruh menentukan besar sudut BAD, yang ketiga sudut ABC, yang keempat sudut ADC. Pertama kita mau nyari nilai X-nya dulu nih. Kira-kira kalau dari gambar yang ini, untuk kita lebih mudah untuk mengetahui nilai X, kita mau pakai sudut yang mana? A dan pakai konsep tetap kita gunain sifat tadi ya. Ada 4 sifat. Kira-kira misalnya kita pakai A dan B, itu gunanya gimana? Itu nerapin sifat yang berapa? Ada enggak? Sifat yang pertama A dan B. Tadi kan kalau sifat yang pertama itu sudut yang berhadapan. Nah, kira-kira sudut A dengan sudut B berhadapan atau enggak? Enggak. Yang berhadapan yang mana? A dan C atau B dengan D. Nah, kira-kira antara sudut A dengan sudut C, terus sudut B dengan dan sudut D, itu mana yang lebih mudah untuk menentukan nilai X-nya? A dan oke. Ada yang mau bantu ini? Ya? Oh, bareng-bareng dulu. Oke. Sudut A ditambah dengan sudut sudut DAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Ya. Sudut DAD diketahui
ditambah sudut BCD itu nilainya 40 derajat sama dengan 180 derajat. Terus ini masih 5x ya, berarti 180 dikurang dengan 5x dapatnya 140. Berarti nilai x-nya sendiri sampai sini bisa. Dong atau belum? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cara mencari nilai x-nya dulu. Kita udah ketemu nilai x-nya nih. Sebelum lanjut ke soal nomor 2, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Kalau enggak kita lanjut. Soal nomor 2, besar sudut BAD. BAD. Nah, nyarinya gimana? Di sini BAD-nya udah ketemu 5x derajat. X-nya kita udah ketemu nih, 28 derajat. Berarti sudut BAD-nya sendiri itu berapa? Yang bisa sudut BAD. X-nya kita udah ada nih, 28. Berarti tinggal dikali dengan 5 dikali 28 dapatnya 140. Oke. Yang ketiga, besar sudut ABC. ABC. Besar sudut ABC 3x plus 5. Berarti 3 dikali 28 ditambah dengan 5. 3 kali 28 berapa? 84 ditambah dengan 5. Berapa? 80. Dari sudut ABC. Ada yang masih bingung? Enggak? Kalau enggak kita lanjut ke soal nomor 4. A, B, C. Ini. Berarti kita nyari sudut ABC itu berhadapan dengan sudut ABC. ADC berarti kalau ditambah dengan sudut ABC itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut ABC-nya ADC itu adalah Y. Tambah sudut ABC-nya berapa? 89. Berarti 180 dikurang dapatnya
ABC-nya adalah 2x plus 8. Terus sudut ABC-nya adalah 3x plus 7. Kita disuruh menentukan nilai x-nya. Kemudian disuruh menentukan besar sudut ADC. Berarti saat pertama nilai x. Yang kedua sudut ADC. Ketiga sudut ADC-nya. Terus ada sudut B, C, D. Ada yang mau coba maju ke depan? Oke, sudut ADC. ADC. Sudut ADC yang mana? Atas. Berarti ini 2x plus 8.
disuruh menentukan sudut ABC, berarti tinggal mensubstitusikan nilai X ke dalam sudut. Ada yang mau? Kan sudah siap, boleh? Itu? Boleh, silakan. Yang ketiga, sudut ABC, boleh? Silakan. ABC. Oke. Yuk, saya keempat terakhir. Sudut BCD. Ada? Kalau udah ini. Ada yang mau? Silakan. BCD.
Cukup lah ya. Tapi ya harusnya mereka lebih besar karena sedang sebagai gaya pula kan. Iya, tapi interpretasi masing-masing bebas. Rusaknya cok kan itu juga itu ya. 196 cok. Beda oh. Dia. Rusaknya betul banget. Oh, 196. Ada salah tulisan ya. 3x.
bisa atik terus soalnya. Aku tak boleh atik terus. Kenapa ditutup? Oke, masih ada waktu 3 menit lagi.
nyanyi lagu Green It Easy. Apa? Easy. Easy. Ini non ada. Dari saya gampang, susah kalau malah. Ada yang masih ingat nggak 4 sifat segi 4 kali unsur? Oke, yang pertama jumlah sudut yang saling berhadapan adalah 190 derajat. Yang kedua gimana tadi apabila salah satu diagonalnya merupakan diameter. Salah satu berarti dia membentuk segi 4 kali unsur siku-siku. Kalau misalnya dua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang dibentuk persegi banda. Kalau misalnya dua diagonal